Dari Liga Inggris, ada Manchester City yang ditahan imbang oleh tamunya Crystal Palace 2-2 di Etihad Stadium. Pertandingan berikutnya ada Bournemouth versus Luton Town yang pertandingannya ditunda karena seorang kapten dari Luton Town, Tom Lockyer, tiba-tiba mengalami kolaps di tengah pertandingan. Dan selanjutnya ada Chelsea yang menang 2-0 atas tamunya Sheffield United. Dan yang paling panas dan masih hangat ada The Gunners Arsenal. The Gunners Arsenal yang mantap bercokol di puncak klasmen sementara Liga Inggris. Setelah mengalahkan tamunya Brighton 2-0 di Emirates Stadium. Dan yang terakhir ada Liverpool yang ditahan imbang oleh tamunya Manchester United tanpa gol, 0-0. Begitu teman-teman. Oke, semuanya kita akan bahas di video kali ini. Ayo bicara bola. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, channel YouTube Anton R. Dan dalam video kali ini kita akan bahas tentang sepak bola, khususnya dari Liga Inggris, teman-teman. Dan pertama kita akan bahas ada Manchester City yang ditahan imbang oleh tamunya Crystal Palace 2-2, teman-teman. Jadi menurut analisis saya, pemain-pemain dari Manchester City terlihat terlalu meremehkan pemain-pemain dari Crystal Palace, teman-teman. Ini terbukti dari 2 gol awal yang dibuat oleh Manchester City tidak mampu dipertahankan dan tapi mampu di comeback oleh pemain-pemain Crystal Palace. Dibalas 2 gol lagi oleh pemain Crystal Palace. Bagaimana tidak, teman-teman? Ternyata setelah saya cek kembali, hanya satu pergantian yang dilakukan oleh pelatih Manchester City, Pep Guardiola. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa Manchester City terlalu meremehkan tamunya Crystal Palace. Itu teman-teman. Walaupun Manchester City tidak diperkuat oleh ujung tombaknya Erling Haaland, teman-teman. Tapi Manchester City mampu bermain dan menguasai pertandingan dengan baik. Dan terbukti mereka mampu mencetak 2 gol duluan, teman-teman. 2 gol awal dicetak oleh Manchester City. Oleh Grealish di menit ke-24 dan Lewis di menit ke-54, teman-teman. Namun, karena terlalu meremehkan pemain-pemain Crystal Palace, dapat dibalas dengan Crystal Palace dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain Crystal Palace. Ini terbukti dari gol ke-76 oleh Mateta, teman-teman, lewat serangan balik yang begitu epik, dan gol terakhir melalui penalti. Karena pemain-pemain belakang Manchester City melakukan pelanggaran yang menurut saya sangat-sangat tidak perlu. Begitu, teman-teman. Gol terakhir oleh Crystal Palace dibuat oleh Olise melalui titik penalti. Sehingga kesimpulan saya, Manchester City terlalu meremehkan pemain-pemain Crystal Palace. Walaupun menguasai pertandingan, tapi tidak mampu dipertahankan 2 gol awal mereka. Sehingga Manchester City hanya mengunci 1 poin di kandangnya sendiri. Oke, pertandingan selanjutnya ada Bournemouth versus Luton Town yang pertandingannya harus ditunda dan dijadwalkan ulang karena Tom Lockyer, kapten dari Luton Town, mengalami kolaps di tengah pertandingan. Sehingga seperti biasa kita harus respect terhadap orang yang atau pemain maupun supporter yang mengalami kolaps seperti itu. Oke, skip ke pertandingan selanjutnya ada Chelsea yang menang melawan tamunya Sheffield United 2-0.
Ya walaupun menurut saya ini hanyalah ugly win, tapi inilah yang dibutuhkan oleh Chelsea. Walaupun ugly win, tapi kemenangan demi kemenangan yang dibutuhkan oleh anak asuh Mauricio Pochettino, sehingga mampu meningkatkan mental pemain-pemainnya, begitu teman-teman. Apalagi Mauricio Pochettino telah mengeluarkan statement akan membeli pemain-pemain baru di musim transfer berikutnya, begitu teman-teman. Ya, inilah yang dibutuhkan oleh Chelsea. Walaupun ugly win, tapi kemenangan demi kemenangan yang harus untuk menaikkan poin dari Chelsea yang berada di peringkat 10, teman-teman. Oke, pertandingan selanjutnya ada The Gunners Arsenal, North London Forever, yang mantap bercokol di puncak klasmen sementara Liga Inggris setelah menang atas tamunya Brighton 2-0 tanpa balas, teman-teman. Terlihat ya, permainan Brighton yang beda dari awal musim, teman-teman. Permainan Brighton yang di awal musim lebih bermain terbuka, lebih menyerang, namun akhirnya ketika melawan The Gunners Arsenal, Brighton lebih bermain bertahan. Ya, walaupun pertahanannya cukup rapi dan rapat, teman-teman ya. Sehingga susah untuk ditembus dan dibongkar oleh pemain-pemain The Gunners Arsenal, teman. Ini terbukti bahwa babak pertama anak-anak Arsenal kesulitan untuk membongkar pertahanan dari Brighton yang begitu rapat, teman-teman. Kita lihat ada Saka yang berusaha untuk melakukan syuting dari jauh, ada Odegaard namun tidak mampu untuk membongkar pertahanan dan mencetak poin di babak awal, teman-teman. Tapi di babak kedua, Gabriel Jesus memanfaatkan tendangan pojok dari Saka dan blundernya seorang pemain belakang dari Brighton yang membuat Gabriel Jesus mampu memanfaatkan dengan baik menjadi gol dan konversinya menjadi gol. Dan mantap untuk seorang Gabriel Jesus, teman-teman, 1 gol. Dan gol kedua mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Kai Havertz, memanfaatkan assist dari seorang Nketiah, teman-teman, pemain yang masuk menggantikan Gabriel Jesus, begitu, dan memanfaatkan celah dari pertahanan Brighton, teman-teman, sehingga mampu dikonversi menjadi gol oleh Kai Havertz, begitu teman-teman. Sehingga ya, kemenangan untuk The Gunners Arsenal ini adalah sebuah kemenangan yang sangat dibutuhkan oleh Arsenal untuk mantap berada di puncak klasmen sementara Liga Inggris, begitu teman-teman. Walaupun terlihat kesulitan, dan menurut saya di musim transfer berikutnya Arsenal masih membutuhkan pemain, apakah itu striker atau gelandang serang, teman-teman. Tapi kalau soal pertahanan, saya rasa Arsenal sudah cukup bagus. Tapi yang Arsenal butuhkan adalah striker atau gelandang serang, begitu teman-teman. Sehingga setiap peluang-peluang yang dibuat oleh pemain-pemain Arsenal mampu dimanfaatkan dengan baik atau dikonversi menjadi gol, begitu, tidak sia-sia. Dan seperti biasa kita lihat Arsenal selalu menguasai pertandingan, begitu teman-teman. Hanya memang masih membingungkan pelatih Arteta ini, karena menurut saya Arteta ini gaya bermainnya, gaya melatihnya tidak sama dengan musim kemarin. Musim kemarin memang membutuhkan striker karena harus memanfaatkan bola-bola crossing dari pemain-pemain Arsenal. Tapi sekarang dia mengurangi bola-bola crossing, namun menggantinya dengan
lebih menyerang ke jantung pertahanan lawan, begitu teman-teman, dan membuat shooting tendangan dari luar garis 16, begitu. Oke, kita ke pertandingan terakhir. Ada Liverpool versus Manchester United, dan Liverpool berhasil ditahan imbang oleh tamunya Manchester United yang bermain seperti saya bilang di video sebelumnya. MU pasti akan parkir bus kali ini, dan faktanya betul, MU akan parkir bus karena beberapa pemain mengalami cedera, jadi terpaksa Ten Hag harus melakukan pertahanan yang rapi dan rapat. Ini mengingatkan saya pada permainan Chelsea yang saat dilatih oleh Jose Mourinho ketika melawan Barcelona. Ini sangat-sangat parkir bus. Terlihat 10 pemain MU berada di belakang dan praktis hanya meninggalkan satu pemain di depan, yaitu Højlund, teman-teman. Dan praktis peluang terbaik MU hanya satu kali yang saya lihat, teman-teman, yaitu dari Højlund, namun tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Højlund sendiri. Dan dari Liverpool sangat-sangat frustasi, terlihat dari percobaan tendangan yang dilakukan oleh Mohamed Salah dan kawan-kawan. Ada Alexander Arnold, ada Diaz, namun tidak mampu membongkar pertahanan yang rapat dari Manchester United. Ada Varane, ada Luke Shaw, ada Dalot yang mendapatkan kartu merah, begitu teman. Ada Evans, ya, mereka sangat-sangat rapat, sangat bagus pertahanan MU, sehingga susah. Walaupun berbagai tendangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Liverpool, namun tidak dapat menjebol pertahanan belakang Manchester United. Apalagi Onana yang mampu dengan baik membantu pertahanan Manchester United, teman-teman, melalui kontrol passing bolanya, begitu. Sehingga walaupun clean sheet yang dilakukan oleh Onana kurang karena pemain belakang MU yang begitu rapat, teman-teman, sehingga bola hampir jarang sampai ke tangan Onana, hanya sampai di batas pemain belakang dari Manchester United, sehingga terlihat Liverpool sangat frustasi kali ini, teman-teman, begitu. Walaupun menit-menit terakhir terlihat Dalot yang terkena kartu merah karena melakukan protes kepada wasit yang terlalu keras, tapi juga Liverpool tetap tak mampu menembus pertahanan Manchester United yang begitu rapat. Manchester United sempat memasukkan Rashford yang menggantikan Garnacho, namun juga tetap tidak bisa keluar dari serangan-serangan Liverpool, gitu. Tetap harus bertahan, atau bisa saya bilang parkir bus. Itulah yang harus dilakukan MU ketika melawan Liverpool, karena pemain-pemain tengah MU tidak mampu bersaing, karena tanpa Bruno Fernandes hanya mengandalkan Mason Mount, tentunya tidak mampu, teman-teman. Dan benar prediksi saya, Manchester United parkir bus, dan terlihat Liverpool menguasai pertandingan namun tak mampu. Yang sangat mengecewakan adalah penampilan dari Darwin Núñez, teman-teman. Darwin Núñez entah kenapa sangat underperform, begitu. Tapi ini adalah keuntungan buat The Gunners Arsenal, sehingga The Gunners dengan draw-nya Liverpool dan Manchester United, The Gunners Arsenal mampu kembali menjadi yang nomor 1 di Liga Inggris. Oke, teman-teman, kita tunggu pertandingan selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap The Gunners Arsenal. See you on the next video.